Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar yang merdeka, yang diharapkan mampu menginternalisasikan semboyan ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitikberatkan bahwa pendidikan harus berorientasi kepada siswa. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya menggambarkan diri pada anak. Sebentar lagi kita tilik bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, yang mana pada saat itu potret anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberikan akses pendidikan seperti saat ini, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme semata. Orang-orang hanya boleh belajar, membaca, menulis, dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan dan majikan-majikan mereka, bukan karena untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan fase kedua setelah itu, pendidikan diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat. Pendidikan hanya untuk anak-anak bupati ataupun centeng-centeng Belanda saat itu. Hingga akhirnya Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau yang kita sapa akrab Ki Hajar Dewantara membuka akses pendidikan selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan untuk melek, belajar, membaca, menulis dan berhitung dengan didirikannya Taman Siswa yang saat ini berdiri di Yogyakarta. Pada hal ini bisa melihat Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai dirinya seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara. Ia menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan tidak bisa merubah benih asli daripada seorang anak manusia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana pandangan saya sebagai pembelajar dan pengajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide ini dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu dan pengetahuan. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi
cikal bakal peradaban yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak. Dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Terima kasih. Salam sehat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.